anak-anak hebat, berjumpa kembali dengan Ibu Kania Rismayanti dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Tetap semangat ya anak-anak, meskipun kegiatan pembelajaran kali ini masih kita laksanakan secara virtual. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan ke-6 kali ini, pada hari Senin 21 September 2020, untuk kelas 11 MIPA 1 sampai dengan MIPA 6, kita akan membahas materi mengenai teks eksplanasi. Mungkin kalian di rumah ada yang sudah membaca buku, membuka internet, berselancar, browsing, berkaitan dengan materi teks eksplanasi ini. Nah, sebetulnya apa sih itu teks eksplanasi? Bagaimana sih bentuk teks eksplanasi? Dan mengapa sih kita harus mempelajari teks eksplanasi? Nanti akan kita bahas di dalam kegiatan pembelajaran virtual kali ini. Anak-anak, sebelum materi eksplanasi, kemarin kita sudah membahas mengenai materi teks prosedur. Dari mulai pengertian, ciri, tujuan, struktur, kaidah kebahasaan. Nah, Ibu berharap materi yang sudah kalian peroleh sebelumnya bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sebelum ke materi pembelajaran, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Untuk kompetensi pengetahuan dalam materi teks eksplanasi ini, yang pertama adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Sementara untuk kompetensi dasar keterampilannya adalah memproduksi teks eksplanasi secara lisan ataupun tulis dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Oke, nanti pada aspek keterampilan di sini kalian harus mampu memproduksi teks eksplanasi baik itu secara lisan maupun secara tulis. Ya, anak-anak, itu adalah kompetensi dasar yang akan kita bahas pada kegiatan pembelajaran kali ini. Agar kalian memperoleh gambaran daripada materi teks eksplanasi, berikut ini Ibu sajikan beberapa stimulus berupa gambar. Bisa kalian lihat di dalam slide yang Ibu tayangkan. Di sini ada 5 gambar, di mana yang pertama, nah, bisa kalian lihat. Oke, kira-kira anak-anak, peristiwa apakah yang terdapat di dalam gambar yang pertama, yang sudut kiri sebelah atas? Oke, iya? Iya, betul. Itu adalah peristiwa longsor. Nah, selanjutnya di sudut kanan sebelah atas, di situ ada beberapa orang yang sedang memainkan musik gamelan. Oke, ya. Berikutnya yang di tengah, nah saya rasa semuanya sudah tahu ya. Ini gambar apa? Ya, oke, betul, wayang kulit. Ya. Berikutnya di sudut kiri bawah, ada gambar apa itu anak-anak? Ya, ada 2 anak kecil yang sedang memegang alat tulis, buku dan pensil. Kira-kira apa ya yang tersirat dari gambar tersebut? Oke, mungkin kalian sudah punya jawabannya. Boleh kalian catat di buku kalian. Ya. Dan yang terakhir anak-anak, di sini di sudut kanan sebelah bawah, di situ ada gambar apa? Ya, di situ ada gambar tanah yang retak. Kira-kira ini menggambarkan apa ya? Nah, ini menggambarkan sebuah peristiwa. Ya, dari mulai ada tanah longsor, dari mulai ada gamelan. Di sini gamelan adalah mengenai budaya, yang wayang juga sama budaya. Lalu ada gambaran kehidupan yang terjadi di sekeliling kita berkaitan dengan masalah sosial. Lalu lagi kalau yang terakhir itu yang gambar tanah retak-retak, tentunya kalian semua juga sudah tahu ini menggambarkan sebuah fenomena alam, sama dengan gambar yang pertama. Baik, kira-kira dari stimulus yang saya berikan ini kalian sudah memperoleh informasi?
yang bisa kalian kumpulkan? Oke, kalau sudah boleh kalian catat ya di buku tulisnya masing-masing. Nah, jika barusan kalian melihat beberapa stimulus berupa gambar, sekarang Ibu meminta kalian untuk menyimak sebuah tayangan video. Tentunya tayangan video ini akan berkaitan dengan materi eksplanasi yang akan kita bahas pada pertemuan saat ini. Oke, silakan disimak videonya baik-baik. Kalian nanti tulis poin-poin penting yang kalian peroleh dari penayangan video yang akan Ibu berikan sebagai bentuk stimulus yang kedua. Silakan disimak videonya. Seberapa siapkah kamu akan banjir? Banjir terjadi karena dua hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan hindari untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Pencegahan pun tentunya bisa dilakukan dengan membersihkan sampah di sungai, menanam pohon untuk menambah resapan air, dan membuang sampah pada tempatnya. Saat banjir tiba, pantau informasi dari media massa. Siapkan emergency bag yang dibutuhkan pada saat mendesak. Taruh dokumen di tempat yang tinggi dan matikan sumber listrik. Lalu lari dan ikuti tanda jalur evakuasi. Pada saat melakukan perpindahan, hindari arus yang deras dan berhati-hatilah akan keberadaan hewan berbahaya yang bisa terbawa arus air. Berikut adalah pencegahan dan langkah yang bisa kamu lakukan. Jangan lupa untuk prepare, plan, practice. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Wah, menarik sekali ya videonya. Oke, anak-anak, bagaimana? Apakah sudah ada gambaran berkaitan dengan teks eksplanasi? Dari mulai tadi stimulus yang pertama berupa gambar yang berisi peristiwa, ya, lalu berikutnya berupa video, sama itu berisi peristiwa juga. Oke, saya yakin kalian sudah bisa mengumpulkan, mengidentifikasi beberapa permasalahan ya berkaitan dengan stimulus yang sudah diberikan tadi. Oke, jika kita simpulkan berdasarkan gambar dan juga video yang sudah kalian simak tadi, bahwa yang namanya teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi sebuah fenomena atau peristiwa. Nah, fenomena atau peristiwa di sini bisa berupa fenomena alam. Tadi contohnya ketika fenomena alam salah satunya adalah ada bencana longsor dan juga kekeringan. Lalu lagi ada fenomena sosial di mana tadi ada stimulus berupa gambar, ada dua orang anak kecil ya yang sedang memegang buku dan pensil, di mana itu adalah sebuah pemandangan yang sudah sering kita lihat. Ya, ada beberapa anak, ada beberapa kumpulan masyarakat, ada beberapa golongan masyarakat yang memiliki nasib tidak seberuntung seperti kita ketika kita bisa mengenyam pendidikan di bangku sekolah, dan mereka itu hanya sekedar memiliki angan-angan semata, dan tentunya ini masuk ke dalam fenomena sosial. Oke, lalu tadi ada juga alat gamelan, ada juga wayang kulit. Kenapa itu masuk ke dalam sebuah fenomena di mana sekarang ya yang namanya budaya itu hampir luntur. Kadang budaya itu sudah tidak dicintai oleh masyarakatnya sendiri.
Dan budaya-budaya yang kita miliki bahkan sudah banyak yang diklaim oleh negara-negara luar. Itu makanya ini termasuk ke dalam sebuah fenomena. Oke, sampai di situ anak-anak. Ada yang masih bingung? Ada yang belum paham? Berkaitan dengan apa sih itu teks eksplanasi atau apa sih eksplanasi itu? Gitu ya. Oke, tapi Ibu yakin kalian semua sudah bisa menyerap informasi, sudah bisa memahami berkaitan dengan apa itu teks eksplanasi. Nah, anak-anak, jika teks eksplanasi itu adalah sebuah teks yang menggambarkan tentang fenomena, maka tentunya kamu harus tahu dulu sebetulnya apa sih fenomena itu. Nah, berdasarkan KBBI, pengertian dari fenomena itu sendiri adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Oke, itu adalah pengertian daripada fenomena. Nah, sebagai pembuka, Ibu rasa sudah cukup ya. Sekarang, supaya tidak jenuh, supaya kalian tidak bosan, dan kita juga bisa melakukan penyegaran agar pikiran kalian refresh kembali, Ibu akan memberikan atau Ibu akan mengajak kalian untuk bermain games. Bagaimana? Mau? Oke. Games yang akan Ibu berikan di sini adalah berupa games tebak kata melalui gambar. Nanti Ibu akan menyajikan beberapa gambar ya, yang tentunya dari gabungan-gabungan gambar tersebut harus kalian jawab dengan cepat dan juga tepat. Waktu menjawabnya hanya 10 detik saja ya anak-anak. Oke, bagaimana? Siap? Nanti kalian boleh menjawab sambil berteriak ya, supaya lebih semangat. Oke? Ya, ini adalah tebak gambar yang pertama. Ada 3 gambar yang Ibu berikan. Di situ ada clue-nya juga. Silahkan kalian sudah boleh mulai menjawabnya. Waktunya 10 detik dari mulai sekarang ya. Ayo, siapa yang bisa? Ya? Ada yang sudah benar jawabannya? Oke. 3 detik lagi. 3, 2, 1. Oke anak-anak, kira-kira games yang pertama ini jawabannya apa ya? Di situ ada gambar ban, ada gambar gear, dan ada gambar apa coba itu kira-kira? Gedung sate ya. Tapi apakah yang dimaksudnya adalah gedung sate? Yuk kita lihat jawabannya apa. Ya, ternyata jawabannya adalah banjir bandang. Oke, banjir bandang di sini termasuk ke dalam fenomena apa anak-anak? Betul, banjir bandang termasuk ke dalam fenomena alam. Oke, terima kasih yang sudah menjawab dengan benar. Yang masih salah-salah, yuk kita ketemu lagi dengan soal di games yang kedua. Baik anak-anak, kita langsung menuju kepada soal games yang kedua. Ayo, masih semangat kan? Sekarang kita tebak games kita yang kedua. Di sini ada 4 gambar. Silahkan kalian cermati dengan baik, lalu siapkan jawabannya dan ucapkan jawaban kalian sekencang-kencangnya. Oke, waktunya 10 detik dari mulai sekarang. Ada yang sudah menjawab? Wah, hebat. Iya, 3 detik lagi. 3, 2, 1. Oke, kira-kira jawabannya apa ya? Di sana saya memberikan gambar ban, dasi, shawl, dan kiju, di mana ada beberapa huruf yang memang harus dihilangkan. Jadi kira-kira ini jawabannya apa ya? Apakah ada yang menjawab dengan benar? Yuk kita lihat jawabannya. Tara! Dan ini adalah jawaban daripada games yang kedua. Jawabannya adalah badai salju. Oke, siapa tadi di antara kalian yang menjawab dengan tepat?
Oke, selamat ya untuk yang sudah menjawab dengan tepat. Yang belum, jangan sedih, masih ada satu soal lagi. Tapi bagaimana anak-anak? Masih semangat kan? Tentu dong, harus tetap semangat ya. Oke, ini adalah soal yang ketiga sekaligus dengan soal yang terakhir. Ada 4 gambar. Silahkan anak-anak kalian cermati gambarnya. Kalian lihat clue-nya apa. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, ada yang sudah bisa? Bagus. Oke, waktunya 3 detik lagi. 3, 2, 1. Baik, kira-kira apa ya jawabannya? Itu yang pertama ada krem. Ya, ada krim. Lalu ada mie. Lalu ada tali. Lalu ada tas. Kira-kira jawabannya apa ya yang ada hubungannya dengan teks eksplanasi? Apakah ada yang menjawab dengan benar? Oke, yuk kita lihat jawabannya apa. Wah, ternyata jawabannya adalah kriminalitas. Nah, kriminalitas ini termasuk ke dalam fenomena apa, teman-teman? Iya, betul. Kriminalitas itu termasuk ke dalam fenomena sosial. Nah, baik anak-anak, kira-kira dari 3 games tadi, pikiran kalian sudah mulai terbuka kan berkaitan dengan materi teks eksplanasi. Tadi yang pertama ada banjir bandang, termasuk ke dalam peristiwa alam. Lalu ada badai salju, termasuk dalam peristiwa atau fenomena alam juga. Dan yang terakhir adalah ada kriminalitas yang masuk ke dalam fenomena sosial. Oke, terima kasih sudah mengikuti games dari Ibu. Nah, sekarang sudah di-press kembali kan? Berarti kalian sudah siap menerima materi berkaitan dengan teks eksplanasi. Yuk, check it out. Anak-anak, pada kesempatan ini, materi yang akan Ibu sampaikan berkaitan dengan teks eksplanasi yang pertama adalah pengertian eksplanasi, tujuan eksplanasi, ciri-ciri eksplanasi, struktur teks eksplanasi, dan juga kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama adalah pengertian eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa tentang asal-usul, proses, atau perkembangan suatu fenomena, bisa berupa fenomena alam, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tujuan. Sebetulnya apa sih tujuan dari teks eksplanasi? Ternyata tujuan dari teks eksplanasi itu adalah untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya sebuah fenomena alam, sosial, budaya, dan lain-lain. Nah, berikutnya ciri-ciri. Anak-anak, ciri-ciri dari teks eksplanasi yang pertama adalah memuat informasi-informasi fakta atau informasi berdasarkan fakta. Yang kedua, kefaktualannya bersifat ilmiah. Dan yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam, sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah struktur teks. Struktur teks eksplanasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Di dalam identifikasi fenomena atau pernyataan umum biasanya berisi tentang pengidentifikasian sesuatu yang akan diterangkan dalam teks eksplanasi. Struktur teks yang kedua adalah penggambaran rangkaian kejadian atau sering disebut dengan deretan penjelas, di mana di dalam bagian struktur teks yang kedua ini biasanya memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang akan diterangkan. Dalam deretan penjelas ada 2 pola yang biasa digunakan. Yang pertama biasanya rincian berpola pertanyaan bagaimana.
Nah, maksudnya adalah uraian tersusun secara gradual atau kronologis, di mana fase-fase kejadian disusun berdasarkan urutan waktu. Selanjutnya, rincian yang kedua adalah rincian berpola pertanyaan mengapa. Maksudnya, uraian tersusun secara kausalitas, di mana fase-fase kejadian disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Dan untuk struktur teks yang ketiga adalah ulasan atau interpretasi. Biasanya struktur teks yang ketiga ini bersifat opsional. Maksudnya boleh ada, boleh juga tidak. Di dalam interpretasi ini, isinya bisa berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan di dalam teks eksplanasi. Baik anak-anak, itu untuk struktur teks eksplanasi. Nah, yang terakhir adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksplanasi diantaranya ada konjungsi kausalitas, ada konjungsi kronologis, ada kata teknis, ada kalimat fakta dan opini, ada kalimat pasif, ada kata teknis, dan ada kata penunjuk waktu. Yang pertama adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menghubungkan sebab dan akibat. Nah, contohnya ada kata antara lain, sebab, karena, sehingga, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, kaidah kebahasan yang berikutnya yaitu konjungsi kronologis. Apa sih itu konjungsi kronologis? Konjungsi kronologis adalah konjungsi hubungan waktu atau konjungsi yang menggabungkan kalimat-kalimat atau klausa berdasarkan urutan waktu kejadian. Contohnya, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Kaidah kebahasaan yang berikutnya adalah kata teknis. Kata teknis sering disebut juga dengan peristilahan. Tentunya, peristilahan-peristilahan yang digunakan di dalam teks eksplanasi ini harus berkaitan dengan fenomena yang sedang dibahas. Misalnya, ketika kita sedang membuat sebuah teks eksplanasi yang berkaitan dengan gempa bumi, makanya di dalam pemilihan kata teknisnya itu harus menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan peristiwa yang dibahas di dalam teks eksplanasi tersebut. Yang selanjutnya adalah kalimat fakta dan juga kalimat opini. Ibu yakin untuk kalimat fakta dan opini ini adalah bukan sesuatu hal yang sesuatu hal yang asing lagi buat kalian, karena materi fakta dan opini ini sering kalian peroleh di dalam materi-materi yang lainnya. Oke, untuk kalimat fakta adalah kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sementara untuk kalimat opini adalah suatu kalimat yang berisi hasil gagasan, pendapat, atau perkiraan orang, baik perorangan maupun kelompok. Yang selanjutnya adalah kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Kalimat pasif biasanya diawali oleh awalan ter atau di. Oke anak-anak, itu alur materi yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Baik anak-anak, berikut Ibu memberikan sebuah contoh dan juga pembahasan dari sebuah teks eksplanasi yang berjudul Gempa Bumi, di mana nanti kita akan mengupas, akan membahas, akan mengidentifikasi dari mulai jenis fenomenanya, fenomena apa, lalu struktur teks, lalu kalimat fakta dan opini, lalu kalimat pasif, kata teknis, dan juga konjungsi. Ya, teks Gempa Bumi yang Ibu sajikan ini diambil dari buku paket yang kalian juga miliki, yang dari perpustakaan, atau jika memang ada yang belum mempunyai buku dari perpustakaan, silahkan nanti kalian boleh mengunduhnya, bisa dari
Google Play Store atau kalian mengunduhnya dari Google gitu ya. Nah, anak-anak, di sini ada teks gempa bumi, silahkan boleh kalian baca. Ya. Pembahasan yang pertama adalah tentang fenomena apa sih yang dibahas di dalam teks eksplanasi ini. Fenomena yang dibahas di dalam teks tersebut adalah fenomena alam. Mengapa? Karena teks tersebut membahas tentang peristiwa gempa bumi. Ya, tentu saja, karena judulnya saja sudah gempa bumi. Nah, tentunya ini masuk ke dalam fenomena alam. Oke, anak-anak. Di dalam bagian identifikasi fenomena, di situ berisi penjelasan tentang peristiwa gempa bumi yang terjadi belakangan ini. Oke, ya, itu ada di paragraf yang pertama. Lalu paragraf-paragraf berikutnya berisi penjabaran tentang sebab akibat terjadinya peristiwa gempa bumi. Jadi kalau kita ditanya fenomena apa nih dari teks eksplanasi ini, tentunya adalah fenomena alam. Yang berikutnya adalah struktur teks. Kamu bisa lihat pada paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama ini merupakan identifikasi fenomena. Mengapa? Karena di sini berisi kalimat latar belakang. Dari mulai kata, akhir-akhir ini istilah gempa bumi sering dibicarakan oleh banyak orang sepanjang abad ke-20 dan ke-21. Gempa telah mengakibatkan banyak kematian dan kerugian material yang sangat besar. Nah, kalimat tersebut menunjukkan kalimat latar belakang, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya identifikasi fenomena, isinya itu bisa berupa kalimat latar belakang. Nah, sekarang kita masuk kepada paragraf yang kedua. Di dalam paragraf yang kedua, ini termasuk ke dalam proses kejadian satu atau deretan penjelas yang pertama. Mengapa? Karena berisi perincian tentang proses kejadian yang memiliki hubungan kausalitas. Jika kalian tadi masih ingat bahwa di dalam struktur teks yang kedua, yaitu atau deretan penjelas yang kedua, itu berisi tentang pemerincian proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan. Bisa yang berupa pola pertanyaan bagaimana, itu disajikan dalam bentuk sajian urutan waktu secara kronologis, maupun berupa pola pertanyaan mengapa. Di sini disajikan di dalam urutan kausalitas atau sebab akibat. Oke, kalau kita melihat pada paragraf yang kedua ini, di sini ada perincian tentang proses kejadian yang memiliki hubungan kausalitas. Kita lihat paragrafnya. Peristiwa itu menjadi pelajaran bagi mereka yang suka berpikir bahwa teknologi akan mengendalikan alam. Gempa dahsyat yang menimpa pusat industri dan transportasi terbesar di Jepang itu datang tanpa diprediksi. Meskipun gempa tersebut berlangsung selama 20 detik, sebagaimana dilaporkan oleh majalah Time, gempa tersebut mengakibatkan kerusakan senilai 100 miliar dolar. Nah, kenapa ini disebut sebagai proses kejadian satu yang memiliki hubungan kausalitas? Karena di sana di kalimat yang terakhir ada kata mengakibatkan. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah ada gambaran? Iya. Sekarang kita masuk kepada paragraf yang ketiga. Paragraf yang ketiga ini termasuk proses kejadian 2 atau deretan penjelas 2. Kenapa? Karena di dalam paragraf yang ketiga ini berisi perincian tentang proses kejadian yang sama-sama seperti paragraf 2 tadi, memiliki hubungan kausalitas. Mana buktinya? Yuk kita lihat. Dalam beberapa tahun terakhir, gempa-gempa besar telah terjadi berulang-ulang dan menjadi suatu hal yang paling menakutkan bagi manusia di seluruh dunia. Apabila kita melihat data yang dikumpulkan oleh American National Earthquake Information Center tahun 1999, tercatat telah terjadi gempa sebanyak 20.832 dalam kurun waktu 1 tahun. Bencana itu telah menyebabkan sekitar 22.711 orang kehilangan nyawa.
lagi-lagi di paragraf 2 ini memiliki hubungan kausalitas karena di kalimat yang terakhir ada kata menyebabkan. Oke, sudah jelas anak-anak? Sekarang kita lihat ke proses kejadian yang ketiga yang terdapat di dalam paragraf keempat. Ini juga sama, memiliki hubungan kausalitas. Yuk, sekarang kita berlomba-lomba menguji kejelian matanya. Kira-kira mengapa paragraf yang keempat ini merupakan proses kejadian yang menggunakan pola hubungan kausalitas? Oke, ada yang sudah bisa menemukannya? Ada yang sudah bisa menjawab? Yuk, pada awal abad ke-21 ini juga telah terjadi gempa tektonik yang sangat mengerikan. Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2003 yang menghancurkan salah satu wilayah di Iran. Nah, di sini ada kata telah menyebabkan sekeliling Samudra Hindia diguncang dengan musibah serupa. Oke, jadi jelas ya anak-anak, di dalam teks gempa bumi ini pola yang digunakannya adalah pola hubungan kausalitas. Nah, ini juga sama ada di proses kejadian 4. Kita lihat kira-kira mana yang menunjukkan hubungan kausalitasnya. Yuk kita sama-sama temukan. Kira-kira siapa nih yang pertama kali menemukan? Oke, ada yang sudah menemukannya? Iya. Oke, kita bahas lagi. Sebuah gempa dan tsunami dengan kekuatan 8,9 skala Richter itu telah menewaskan lebih dari 200.000 orang. Dengan kekuatan gelombang lebih dari 800 km per jam, efek tsunami yang ditimbulkan oleh gempa tersebut telah menimbulkan kehancuran fisik dan lingkungan yang sangat besar. Badan PBB untuk Program Lingkungan Hidup atau UNEP memperkirakan kerugian di sektor lingkungan hidup akibat. Nah, di sana ada kata akibat. Berarti ini sama menunjukkan peristiwa yang menggunakan pola hubungan kausalitas. Dan yang terakhir, di paragraf terakhir, ini merupakan bagian ulasan atau interpretasi. Jika tadi di dalam materi disebutkan oleh Ibu bahwa yang namanya interpretasi atau ulasan itu dalam sebuah teks eksplanasi boleh ada, boleh tidak, atau sering disebut juga dengan opsional. Nah, di dalam teks gempa bumi ini ternyata ada ulasannya anak-anak. Yuk kita baca dulu. Berikutnya anak-anak, kita akan membahas kaidah kebahasaan. Ya, kaidah kebahasaan yang pertama adalah kalimat fakta dan opini. Kalian bisa lihat di dalam slide di mana di situ ada kalimat yang saya beri tanda dengan garis kuning dan juga dengan garis merah. Untuk yang kalimat fakta itu adalah yang menggunakan garis merah, sementara untuk yang garis berwarna kuning itu adalah kalimat yang berupa opini. Ya. Kita lihat dulu yang kalimat berupa fakta. Fakta itu adalah kalimat apa anak-anak? Ya, kalimat yang berisi data yang bisa dipertanggungjawabkan. Di sini ada di dalam paragraf yang kedua yang berupa kalimat fakta dan juga kalimat opini. Yang berupa kalimat faktanya adalah meskipun gempa tersebut hanya berlangsung selama 20 detik sebagaimana dilaporkan oleh majalah Time, gempa tersebut mengakibatkan kerusakan senilai 100 miliar dolar. Ini adalah sebuah peristiwa yang memang apa adanya. Memang begitu kebenarannya. Berarti ini dinamakan dengan kalimat fakta. Di sana ada data-data berupa waktu kejadiannya dan juga ada data berupa penunjukan angka kerusakannya sebesar berapa. Nah, berikutnya kalimat fakta yang berikutnya ada di paragraf yang ketiga. Apabila kita melihat data yang dikumpulkan oleh, gitu ya, pada tahun 1999 tercatat telah terjadi gempa sebanyak 20.832 kali. Di sini ada angka, gitu ya. Berarti ini termasuk ke dalam kalimat fakta. Dan kalimat fakta yang terakhir ada di paragraf yang keempat. Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 26 Desember. Di sana jelas menunjukkan waktu terjadinya. Berarti ini adalah merupakan kalimat fakta.
Oke, paham ya anak-anak ya? Selanjutnya adalah kalimat opini. Kita lihat di paragraf yang pertama, di situ ada kalimat yang berbunyi, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tak pernah ada peristiwa-peristiwa alam lain dalam sejarah yang berpengaruh langsung pada manusia selain gempa bumi. Nah, kenapa ini opini? Karena ini adalah murni pendapat daripada si penulis. Mengapa? Karena bisa saja ada orang lain atau mungkin ada peristiwa yang sebetulnya berpengaruh secara lebih langsung kepada manusia selain gempa bumi. Di kita banyak fenomena yang lainnya, ada gempa, ada banjir, ada tsunami, ya, dan lain sebagainya. Oke, jadi ini bisa dikatakan sebagai opini atau pendapat. Berikutnya kalimat opini yang kedua ada pada paragraf yang kedua. Bunyinya adalah, peristiwa itu menjadi pelajaran bagi mereka yang suka berpikir bahwa teknologi akan dapat mengendalikan alam. Gitu ya. Ini juga sama termasuk ke dalam kalimat opini. Gitu ya. Karena ini hanya sekedar pendapat saja, belum bisa dibuktikan kebenarannya. Itu untuk kalimat fakta. Selanjutnya adalah untuk kalimat pasif. Tadi ciri-ciri kalimat pasif itu adalah menggunakan imbuhan di dan ter. Itu ada yang sudah saya lingkari, ada dibicarakan, ada terjadi, dikumpulkan, diguncang. Di mana di sini biasanya kalimatnya ditunjukkan dengan kata kerja ya, yang berimbuhan di dan juga ter. Oke, itu untuk kalimat pasif. Berikutnya adalah konjungsi. Tadi karena pola pengembangan yang digunakan di dalam teks gempa bumi ini adalah pola pengembangan kausalitas, gitu ya. Berarti konjungsinya adalah konjungsi kausalitas. Di sini konjungsi kausalitasnya adalah mengakibatkan akibat. Oke. Dan di sini juga ada kata penunjuk waktu. Akhir-akhir ini dalam beberapa tahun pada awal abad ke-21, di sini kata-kata yang menunjukkan urutan atau peristiwa kejadian ya, yang menunjukkan waktu kejadiannya. Selanjutnya ada kata teknis. Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang namanya kata teknis itu adalah kata yang berkaitan dengan peristilahan. Ya, peristilahan di sini tentunya harus ada relevansinya, harus ada keterkaitannya dengan teks topik tema yang dibahas. Ini judulnya adalah gempa bumi. Di sini ada beberapa istilah yang digunakan, ada gelombang, ada tsunami, ada ekosistem, ada skala Richter. Silakan nanti kalian boleh mencari artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI 5 boleh kalian download di dalam aplikasi Google Play Store. Oke. Ya. Oke anak-anak, itu untuk pembedahan atau menganalisis struktur dan juga kaidah kebahasaannya. Mudah-mudahan dari pemaparan yang singkat ini hanya sebagai bentuk gambarannya saja. Saya berharap kalian sudah memiliki pemahaman berkaitan dengan teks eksplanasi. Oke, jika tadi kita sudah membedah, sudah menganalisis teks eksplanasi yang berjudul gempa bumi, sekarang kita menuju ke latihan soal. Di sini ada soal kategori mudah. Kita bisa lihat bunyi soalnya seperti apa. Oke, anak-anak, ini saya akan memberikan trik terlebih dahulu. Ketika kalian menjawab soal bahasa Indonesia atau soal apapun itu, supaya waktu kalian lebih efektif, gitu ya. Jangan langsung membaca kepada teks atau stimulus teksnya, tapi kalian langsung baca pertanyaan apa yang disajikan dari soal tersebut, sehingga nanti tidak berulang-ulang kalian membaca stimulus soal yang diberikannya. Oke, dalam soal yang kategori mudah ini, pertanyaannya adalah bagian struktur teks eksplanasi fenomena alam tersebut adalah, nah berarti ini yang ditanyanya adalah struktur teks berdasarkan penggalan teks eksplanasi yang diberikan. Soalnya adalah faktor penyebab terjadinya banjir rob disinyalir karena pemanasan global, serta udara yang ada di bumi ini tentu saja meningkat dan mencairkan es dari kedua kutub bumi.
Hal ini akan memengaruhi naiknya jumlah atau volume air laut. Air laut akan bertambah banyak dan permukaan air laut ini akan menarik sehingga terjadilah banjirop. Tadi pertanyaannya adalah struktur teks eksplanasi fenomena alam tersebut adalah kira-kira apa jawabannya? Oke, ada yang bisa tahu apakah ini pernyataan umum, apakah penegasan, apakah sebab akibat, interpretasi atau tesis? Ya, boleh, silakan kalian berpikir dulu. Oke, ini merupakan struktur teks bagian urutan sebab akibat. Oke, terima kasih yang sudah menjawab dengan benar. Kita masuk ke dalam kategori sedang. Soal yang kedua. Pertanyaannya, hal yang menarik perhatian pembaca dari petikan tersebut adalah pekerja anak atau buruh anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima imbalan atau tidak. Anak-anak tersebut bekerja bukan karena pilihan, melainkan karena keterpaksaan hidup dan dipaksa oleh orang lain. Bagian teks eksplanasi tersebut merupakan pernyataan umum yang berisi tentang topik yang akan dibahas lebih rinci. Bagian ini ditulis secara ringkas, jelas, dan menarik perhatian pembaca. Nah, pertanyaannya adalah, hal yang menarik perhatian pembaca dari petikan tersebut apa? Yang opsi A adalah, anak-anak tersebut bekerja bukan karena pilihan, melainkan karena keterpaksaan hidup dan dipaksa oleh orang lain. Yang B, pekerja anak atau buruh adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya. Yang C, pekerja anak disebut juga buruh anak. Yang D, pekerja anak membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima imbalan atau tidak. Dan yang E, pekerja anak atau buruh anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang lain. Kira-kira hal yang menariknya ada di opsi yang mana ya? Oke, ada yang tahu? Iya, betul. Jawabannya adalah A. Anak-anak tersebut bekerja bukan karena pilihan, melainkan karena keterpaksaan hidup dan dipaksa oleh orang lain. Oke, kenapa yang A? Karena ini adalah fenomena yang disajikan dari teks tersebut. Ini fenomena apa maksudnya? Fenomena sosial. Oke, baik anak-anak. Itu adalah materi yang kita bahas untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dari awal sampai dengan akhir bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti. Ya, yang baiknya bisa kalian ambil, yang buruknya silahkan kalian buang saja. Oke, saya tutup pertemuan kali ini dengan sebuah ungkapan dari Najwa Shihab. Cuma butuh satu buku untuk bisa jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu, maka mari kita jatuh cinta. Oke. Yang bisa kita petik dari quote yang diberikan oleh Najwa Shihab itu adalah bagaimana kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang pelajar, ya, untuk bisa memberikan motivasi kepada diri kita sendiri agar kita senantiasa jatuh cinta pada membaca. Caranya adalah dengan mengambil satu buah buku dan marilah kita jatuh cinta pada membaca, karena sejatinya pengetahuan kita akan bertambah dengan kita membaca. Ada pepatah yang mengatakan membaca membuka jendela dunia. Jadi dari mulai sekarang mari kita budayakan literasi. Apapun bentuk bacaan yang kalian pilih, itu tentunya akan memberikan manfaat, tentunya akan memberikan pengetahuan bagi kalian, bagi saya, dan bagi semuanya. Oke anak-anak, akhirul kalam, saya tutup kegiatan pembelajaran virtual kali ini dengan ucapan hamdalah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kesalahan mutlak menjadi milik manusia. Oke, sekali lagi tetap semangat, jaga kesehatan, gitu ya. Terus mencari pengetahuan, ya. Jangan lupa tetap berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari muka bumi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.